nikah mulia dan mulia. sakramen itu semuanya mulia. Sakramen sebagai sakramen itu mulia. Mulia. Tapi kita manusia yang kadang mengatakan ada nikah mulia, ada nikah tidak mulia begitu. Itu sebenarnya tindakan kita. Iya, itu. Tindakan kita manusiawi, kodrat kita manusiawi yang selalu punya kesalahan. Iya. Lalu kita menjustifikasi seakan-akan sakramen itu yang tidak mulia. Ya. Padahal ya, Tuhan tuh beri kita dengan hal yang baik semua. Tuhan tuh mahal. Sehingga berkaitan dengan budaya itu sendiri, harus pandai-pandai kita membina, lebih-lebih para delegator ya. Oh ya. Atau delegasi. Program. Itu mereka juga harus bukan untuk bagaimana bermain putar lidah, silat tidak, tapi skill di dalam memahami budaya macam frater katakan tadi. Kita membicarakan tentang ada tradisi sebuah wilayah, paham dulu. Saya biasa mengistilahkan baik dalam forum adat, biasa kita duduk belum resmi, saya buka bicara adatnya, saya biasanya bilang kalau kita dari dua adat yang berbeda ya. Frater dari Batak atau dari seperti itu, dari Batak, dari Nias, baru bertemu dengan keluarga di sini yang salah satu gadis dari sini. Itu kita mesti adaptasi. Adat pun harus kita adaptasi. Iya. Bagaimana keseharian, bicara budaya, struktur, atau latarnya kita di sini seperti apa, itu kita harus ikuti. Lalu kita akan kolaborasi. Kita sudah adaptasi juga, kolaborasi dengan Bapak, karena baik itu dalam cerita masuk juga di dalam diskusi-diskusi untuk adat itu. Lalu kita membuat sebuah inovasinya. Halo. Inovasi itu Iya, saya sudah pernah membuatnya, yaitu penggabungan terhadap beberapa adat yang berbeda. Tidak. Pernah saya gabungkan 2013 itu Kan sampai Juni berarti. 4 adat berbeda jadi satu. Adat. Itu acara pernikahan. Acara belis Belis. antara mahar, antara belis anak orang sendiri, ibu almarhum punya kakak besar, anak bungsunya. Itu saya sendiri yang harus pergi berhadapan karena bukan tidak boleh, tetapi akan lebih bagus kita berkomunikasi bapak sendiri dengan keluarga daripada besan, lebih dipercaya, lebih dipegang omongannya daripada orang delegasi yang mungkin kita yakin dia baik, tapi terkadang juga saya katakan tadi kita manusia juga kita kan tidak sempurna. Itu adat Nagikeo saya gabungkan, adat Mamere, adat Larantuka dan adat Timor. 4 ya. Adat Timor. Nah, secara kultur adatnya memang kita mau gabungkan susah, tetapi secara nilai histori budaya dengan bawaan-bawaan bupaan, nah itu yang kita gabungkan. Dengan kita urut pertama nilai-nilai histori itu, nilai sejarah yang biasa dibawa itu, baru kita masuk pada kuantitasnya. Untuk kita turunkan kuantitasnya, nilainya tetap ada, jumlah barangnya kita sudah mulai press. Jadi misalnya Momere dengan terkenal kuda gading uang apa yang terakhir apa? emas, Kuda gading uang emas. Itu kan satu paketan. Oke. Dalam sebutan Maharada. Maharada. Itu yang disebut belis kan? Belis atau orang bilang
Ya, umumnya orang mahar ada mahar belis, Oke. tapi kalau secara dari sini banyak belis. Belis. Oke. Ada zaman dulu dengan sebutan jumlahnya masing-masing. Ada orang tua juga tidak mau menyebut dengan jumlahnya, tetapi 4 bagian dalam satu paketan ini ada semua. Oke. Masing-masing orang tua dengan cara mereka untuk menyayangi dan mengasihi kepada jadi demikian. Jadi ketika saya berpikir bagaimana saya ini anak saya ini memang mau mere, bapak larang tukar, tapi lahir besar di Maumere, tinggal di Maumere. Terus berarti bahwa mereka sudah dibesarkan di bumi Maumere kan? Berarti saya harus menggunakan adat Maumere. Iya benar. Terlepas dari darah bapak yang dari darah tukar. Itu kita akan komunikasikan supaya hal-hal praktis mana yang secara tradisi larang tukar itu dipakai. Maka di sana hanyalah gading dengan kambing. Di mana larang tukang? Larang tukar. Gading dengan kambing. Gading dengan kambing. Dan itu suatu bentuk keputusan leluhur itu sudah sangat lumayan besar harga nilainya, itu sangat besar nilainya ketimbang uang yang dilihat. Bahwa gading itu sejumlah ini bukan dilihat dari uangnya ya, Bukan dia dari tapi lebih pada nilai barang itu tadi, bukan harga rupiahnya ya. Memang kalau kita berbicara tentang konteks gading, setiap masing-masing kita punya asumsi berbeda Ya, untuk menakar dan untuk memberi pemahaman. Saya biasanya kalau ketika duduk diskusi dengan pihak besan saya atau saya sebagai pihak pria di dalam berdelegasi, mahar adat yang dipanggil oleh keluarga ataukah sang ayah dari nona itu jangan dilihat gadingnya yang sulit atau gading yang gajah tidak ada di Maumere, iya benar, gajah benar. tidak di Flores. Tidak apa. Kok adatnya disebut pakai gading? Iya. Itu jangan terlalu kita berpikir yang sedangkal itu, tapi harus pikir jauh bahwa betapa sulitnya mencari gading, betapa mahal mencari gading disimbolisasikan sama dengan kita mencari begitu rumit dan begitu sulitnya mencari seorang gadis. Oke. Iya, seperti saya tuh gading, dicari gading katanya, belis sebagai gading. Dalam Batak itu sinamot disebut tuh. Sinamot, belis itu sama. Kok disebut gading padahal gajahnya di mana? Gajahnya tidak. Ada kata lucu dari kaum muda membuat plesetan. Kalau mama bapak mantu saya minta gading, saya tinggal gambar saja. Itu jangankan berlaku, Iya. punya niat berkata sedemikian terhadap adat budaya, itu sudah Anda melecehkan. Anda tidak menghargai kultur, Anda tidak menghargai budaya Anda. Harusnya dengan sadar bahwa mulai bertanda tanya pada diri ketika siapa orang tua dahulu membuat satu penetapan dalam adat dengan nilai-nilai histori adatnya seperti ini, nilai mahar adat seperti ini, itu berarti sesungguhnya mau mewariskan kepada kita untuk berpikir betapa mahal seorang gadis, seorang perempuan, berapa mahal bukan dinilaikan dengan rupiah, tapi harga dirinya, harga dirinya. Seperti lebih pada nilai tadi ya, Iya, bukan harga rupiahnya. harga rupiahnya tidak, harga diri wanita itu harus. Kenapa? Saya karena omong itu, frater saya sedih loh kalau di luaran sana ketemu ada bapak-bapak, ada bapak-bapak muda selalu berkata-kata kotor sama istri mereka, caci maki, marah. Itu saya selalu spontan, saya bilang ke sini. Tidak etis kita marah kita punya istri di jalanan, tidak etis. Di rumah pun tidak pantas.
kita semua terlahir dari seorang ibu. Tidak ada seorang pun terlahir dari seorang bapak. Tidak. Jadi bagaimana kalau kau tidak menghargai ibu atau istri? Betapa sakitnya itu. Betapa luka depan. Nah, dia sudah berupaya menjadi istri yang baik. Lalu marah-marah lagi. Lalu salah sedikit saja. Kau tidak tahu pandang tempat di mana kau harus melampiaskan emosi dan marah. Oke. Seakan-akan kita tidak pernah salah juga ya. Laki-laki banyak salahnya. Jujur, laki-laki kita banyak salahnya. Banyak Tapi kesalahan. kita tidak mau mengakui kita salah. Oleh karena kita mengatakan saya adalah kepala keluarga. Ya, benar. Lalu apa artinya janji di depan Allah? Apa artinya untuk harus menjajalkan dia? Ya. Memang sih kita tidak suci salah, tetapi mudah-mudahan di dalam perilaku itu kan ada perubahan. Kita menghormati istri, sama dengan kita mengasihi dia. Bukan berarti menyayangi istri itu setiap kali datang musuh kita sebab sujud dia, kita pergi dia mesti cium, kita pun telapak tangan kaki semua. Tidak penting itu. Banyak hal ya. Belajar saya Mantap. cukup lama ya bergelut di ini. Mantap pemaparan. Saya Baru tahu tadi ini tambah tentang lagi nilai tadi itu. nilai garing. Nilai yang mau ditunjukkan dengan garing dan garis tadi. Dan Selama itu memang tadi kriteria saya minta maaf. Itu asumsi kita beda-beda, persepsi kita beda-beda. Persepsi saya itu seperti itu bahwa udah gading, uang, emas itu jangan diartikan sebagai simbolisasi saja, Oke. tetapi itu adalah sebuah bentuk tradisi yang sudah diatur yang sudah dibuat dahulu oleh kita orang tua. Kesulitannya dalam mencari, dalam perolehnya sulit. Gading itu sangat sungguh sulit. Sudah sulit, mahal pula. Sudah mahal, yang begini mahal, apalagi diminta dari besan. Ya, mungkin itu dia minta itu dengan tujuan. Bukan kita tidak bisa mencarinya, tetapi semakin besar panjang, semakin sulit untuk kita memperoleh. Iya benar. Berarti di situ besan mau menguji engkau untuk mampu atau tidak menghadapi sifat karakter daripada anak saya itu yang akan sulit kau dapat dia mungkin dengan cantiknya juga pas-pas, tapi hatinya luar biasa. Kau sanggup tidak untuk merawat dia secara baik? Kalau mau ditanya, ketika pihak perempuan menentukan bentuk garing dan nilai garing dan ya bilis tadi, jumlah bilis tadi, dan pihak laki-laki agak berat rasanya untuk memenuhi kepenuhan dari bilis itu. Adakah sejauh Bapak berpengalaman dalam mengurus pengantin laki-laki dan perempuan begitu sebagai juru bicara, pernahkah mendapat atau melihat, menyaksikan kegagalan misalnya dalam arti tidak jadi menikah karena bilisnya begini, karena gadingnya begini? Banyak. Tapi saya punya prinsip bahwa ketika percintaan anak yang sudah mungkin kita katakan sudah jodoh, tidak bisa dipatahkan semangat mereka, tidak bisa dihalangi semangat mereka untuk saling mencintai dan saling membangun rumah tangga itu dengan nilai adat yang besar. Namun bisa dikomunikasikan secara baik, bisa dikomunikasikan secara etika di hadapan kita punya besan,
Dan satu hal yang paling penting itu adalah keterbukaan dan kejujuran hati. Karena cinta itu lebih tinggi dari semua bentuk-bentuk lain nilai material. Cinta kasih yang sudah diberikan Tuhan itu tidak dibayar dengan uang, tidak kita bayar. Tuhan tidak bilang kita, tapi saya mau beri engkau cinta yang besar ini, kau tolong antarkan saya gading 5 batang dulu. Udah 50 ekor, tidak. Tuhan hanya meminta kita untuk saling mencintai dan saling mengasihi secara baik. Maka itulah jubir, dia harus ejawantakan itu secara baik untuk supaya ketika menghadapi sebutan mahar yang begitu tinggi itu, untuk dia harus berkomunikasi secara baik. Dalam artian menawar pun itu akan tidak elok. Iya benar. Karena menawar itu hanyalah barang di toko, di pasar. Iya. Tapi kalau namanya cinta, nama manusia, harga diri wanita tidak bisa ditawar loh. Ya. Yang pakai tawar barang-barang itu, nilai kontraktinya mereka itu nanti jatuh. Nah, sehingga harus dikomunikasi secara baik bahwa apa yang disampaikan dari pihak besan atau pihak perempuan tetap kami sanjung dan kami terima, karena itu adalah hak mereka. Kami dalam kapasitas adat ini tidak juga dikatakan wajib, tetapi ketika kami punyai, kami datang, kami bawa, kami tunjukkan sesuai dengan apa yang kami mampu. Karena pada prinsip tadi kan cinta itu lebih mahal, cinta itu lebih tinggi. Apalagi cinta antara kedua anak-anak yang nanti mau membangun rumah tangga baru. Kita dorong, kita support mereka. Jangan dikalahkan dengan nilai material. Semua bisa. Orang tua mana yang kalau tidak sayang dengan anaknya, ketika dia sebut itu baru anaknya datang hanya tapi dia usir kayak ke pulang, masukkan ke penjara. Tidak ada. Sehingga awal diskusi kita tadi itu kan Frater, yang penting adalah tutur kata bahasa, etika yang baik, sopan santun itu terlahir dan nurani. Aman. Orang tua kita Sambil minum ya. Mari kita minum. Ada teh manis dan gorpis. Kalau mau pendupaan ada juga asap dupa mengepul. Demikianlah bincang-bincang kita setelah pulang dari gereja merayakan perayaan Kristus tadi bersama Bapak Gonzalpus. Ini beliau telah berpengalaman dalam juru bicara dan pendampingan adat KPP kursus persiapan perkawinan. Sedang di sebelah saya ada satu yang pakai kacamata juga, asal dari Atambua. Suku Dawan kan? Belo. Oh, suku Belo ya. Dari kami selamat berhari Minggu. Terima kasih banyak Bapak Gonzalpus atas bincang-bincangnya. Mari kita minum. Selamat hari Minggu.